Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, apabila kita berusaha merinci satu persatu kenikmatan tersebut, demi Allah kita tidak akan sanggup untuk merincinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kalian berusaha merinci satu persatu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk merincinya. Di antara kenikmatan yang Allah taala berikan kepada kita yang terbesar adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Karena seseorang tidak mungkin bisa beriman kecuali dengan nikmat dan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah." Tidaklah seorang jiwa bisa beriman kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di antara kenikmatan juga yang Allah taala berikan kepada kita, yaitu nikmat kita bisa hadir di tempat ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mempelajari ilmu agama, di mana mempelajari ilmu agama ini merupakan jalan menuju surga. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mempelajari ilmu agama, niscaya Allah Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan Nabi juga mengatakan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum." Dan tidaklah
suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca kitabullah dan saling mempelajari di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyat lahur rahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan meliputi mereka. Wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah taala akan memuji mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kajian kita pada pagi yang berbahagia ini tentang panduan mendidik anak. Ya. Harus kita ketahui bahwasannya Islam sangat memperhatikan anak dan pendidikannya. Ya. Karena anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus anak ini merupakan aset terbesar bagi seorang hamba yang dapat menjadi investasi paling menguntungkan di dunia dan di akhirat nanti. Oleh karenanya, hendaknya kita sebagai seorang muslim atau sebagai orang tua harus mengetahui bagaimana cara mendidik anak sesuai dengan yang Islam ajarkan. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, anak disebutkan dapat menjadi 4 hal. Ya, anak dapat menjadi 4 hal. Apa saja itu? Yang pertama, anak sebagai perhiasan. Ya, anak sebagai perhiasan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Kata Allah Ta'ala, dijadikan indah pada manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan. Yang pertama minan nisa, yaitu wanita-wanita. Wal banin, anak-anak. Wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah, harta yang banyak dari jenis emas dan perak. Wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Kata Allah Ta'ala, zalika mata'ul hayati dunya, itulah perhiasan atau kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang terbaik, yaitu surga. Jadi anak itu bisa menjadi perhiasan kita, ya, perhiasan yang sangat berbahagia untuk kedua orang tuanya. Ini yang pertama.
Kemudian yang kedua, harus diperhatikan. Yang kedua, anak sebagai fitnah atau ujian. Ya. Nanti dijelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu," dan ketahuilah, "annama amwalukum wa auladukum fitnah," bahwa harta kalian dan anak-anak kalian itu hanyalah sebagai ujian, cobaan. Wa annallaha 'indahu ajrun 'azim, dan sesungguhnya Allah atau di sisi Allah lah pahala yang sangat besar. Ya. Karena itulah akhwati fillah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mewanti-wanti manusia agar jangan sampai mereka terlena oleh harta dan anak-anak, ya, sehingga akhirnya mereka pun lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah taala berfirman di dalam surat Al-Munafiqun, ya, ayat yang ke-9, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Ya, Al-Munafiqun ayat yang ke-9, ya, boleh dicatat. Ya, Al-Munafiqun ayat yang ke-9, bunyi ayatnya, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah, ya. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi, ya. Jadi anak kita, harta kita itu sebagai ujian atau fitnah, ya, yang dapat melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai karena anak, ya, kita jauh dari Allah taala, ya. Dan ini banyak terjadi, gitu. Ya, ini banyak terjadi karena anak, ya, dia akhirnya enggak sholat berjamaah di masjid misalkan, ya, karena anak dia tidak hadir di kajian, ya, dan seterusnya. Ini sebagai ujian, ya. Kemudian yang ketiga, anak sebagai musuh. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat ke-14, bunyi ayatnya, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim." At-Taghabun ayat ke-14. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, wa auladikum, dan anak-anak kalian, aduwwal lakum, ya, ada yang menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Wa in ta'fu, dan jika kamu memaafkan, wa tasfahu, dan tidak memarahi, wa taghfiru, dan serta mengampuni, ya, mereka, fa innallaha ghafurur rahim, maka sungguh Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi semua yang disebutkan tadi, istri-istri dan anak itu ada yang menjadi musuh ya untuk kita. Ya. Musuh kita, maka kata Allah, fahzaruhum, ya berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Ya, namun kata Allah, wa in ta'fu, jika kalian memaafkan mereka, wa tasfahu, dan tidak memarahi mereka. Jadi kita harus sabar, wa taghfiru, ya, serta mengampuni mereka, fa innallaha ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, kemudian yang terakhir, anak sebagai qurratu a'yun. Apa arti qurratu a'yun? Penyejuk mata atau penyejuk hati kita. Ya. Ini 4 hal yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi ya tentang anak ya. Yang terakhir, anak sebagai qurratu a'yun, penyejuk mata. Ya. Anak sebagai penyejuk mata adalah anak yang saleh ya, anak yang thayyib, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dia berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dia taat kepada Allah dan taat juga kepada kedua orang tuanya ya. Dan perhatikanlah Nabi Zakaria alaihissalam ketika menyeru ya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon anak yang keturunan yang baik gitu. Nabi Zakaria mengatakan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, yaitu keturunan-keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau mendengar segala permohonan, segala doa ya. Kemudian juga ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati hamba-hamba Allah taala ya, ibadur rahman, ketika mereka berdoa kepada Allah taala, dan ini doa ini harus kita hafal ya. Ibadur rahman berdoa kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini surat Al-Furqan ayat 74. Ini harus kita hafal terus doa ini agar kita diberikan keturunan yang baik, ada pasangan yang saleh ya, yang mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami ya, yaitu istri-istri ya, ada pasangan-pasangan, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan, qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata atau penyejuk hati, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, hendaknya ini selalu kita baca ya, doa-doa ini selalu kita baca. Nanti disebutkan ya langkah-langkah praktis di dalam mendidik anak ya. Kemudian akhwati fillah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi telah saya sebutkan ya 4 hal mengenai anak yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pertama tadi apa? Anak sebagai perhiasan. Naam. Ya, kemudian yang kedua, anak sebagai fitnah atau ujian. Yang ketiga, sebagai musuh ya, dan yang keempat sebagai qurratu a'yun. Naam. Ya. Kemudian yang berikutnya disebutkan bahwasanya anak adalah hibah, artinya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang diberikan anak. Ya, bahkan di dalam surat Asy-Syura, ya, boleh dilihat surat Asy-Syura
ayat 49 dan 50 ya. Allah Ta'ala berfirman, lillahi mulkus samawati wal ardh. Ya. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Kata Allah, yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Ya, yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha. Ya, ini perhatikan. Allah memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa yahabu liman yasha'u dzukur, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Kata Allah di ayat 50-nya, au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Ya. Atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan. Wa yaj'alu ma yasha'u aqima, dan Allah menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha kuasa, ya. Jadi orang itu ada yang hanya diberikan anak perempuan saja, gitu. Kalau mengatakan yahabu liman yasha'u inasa, hanya anak perempuan saja. Anaknya banyak semua perempuan. Ada juga yang diberikan oleh Allah hanya anak laki-laki saja. Ya. Ada juga yang Allah Ta'ala berikan pasangan, ya, anak laki-laki dan anak perempuan. Dan ada juga yang Allah jadikan dia mandul. Dan semuanya itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Allah di akhir ayat, innahu alimun qadir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Allah Maha kuasa, ya. Jadi anak itu merupakan pemberian, ya, anugerah atau nikmat atau hibah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Akhwati fillah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan oleh seorang ulama yang bernama Ishaq bin Bishr, ya. Kata beliau, ayat ini turun berkenaan dengan para nabi. Ayat yang saya sebutkan barusan ini turun berkenaan dengan para nabi, ya. Karena para nabi itu mereka bermacam-macam juga, ya. Bermacam-macam. Ya. Ada empat macam di sini disebutkan. Yang pertama Nabi Lut alaihissalam. Ya, yang Nabi Lut ini adalah seorang bapak dari anak-anak perempuan. Ya, beliau tidak diberikan anak laki-laki. Ya. Tadi dikatakan yahabu liman yasha'u inatha. Allah hanya memberikan anak perempuan saja, gitu ya. Kemudian yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang beliau diberikan anak laki-laki dan tidak diberikan anak perempuan. Semua anaknya laki-laki. Dan semua anaknya menjadi para nabi. Dikatakan Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena anaknya nabi semua. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dari jalur Ismail alaihissalam. Ya, kemudian yang ketiga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang bapak dari anak laki-laki dan perempuan, ya. Yang terakhir yaitu Yahya bin Zakaria alaihi wassalam, beliau mandul, tidak memiliki anak. Jadi 4 macam ini yang tadi disebutkan, hanya diberikan anak perempuan seperti Nabi Lut alaihi salam, banyak anaknya namun semuanya perempuan, ya. Dan kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, beliau hanya diberikan anak laki-laki, ya, tidak diberikan anak perempuan, ya. Dan yang ketiga Nabi Muhammad SAW, beliau diberikan pasangan anak itu, ya, laki-laki dan juga perempuan. Dan yang terakhir ada orang yang mandul, contohnya seperti Yahya bin Zakaria, ya, yang beliau ini
tidak bisa punya anak. Ya, ini semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus sabar, jangan sampai kita marah, murka dengan kehendak Allah. Ya, karena ada orang itu ada yang ya anaknya perempuan terus. Ya, sampai 5-6 perempuan semuanya, gitu ya. Harus sabar semuanya. Karena ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ya. Ini semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan kita harus ridha dengan apa yang Allah taala kehendaki untuk kita, ya. Akhwati fillah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang berikutnya harus kita ketahui, ya, ini manfaat anak yang soleh. Ya, ini sebagai motivasi ini. Sebelum saya sebutkan langkah-langkah di dalam mendidik anak, saya sebutkan dulu manfaat anak yang soleh. Ya, manfaat anak yang soleh. Anak yang soleh adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan memberikan syafaat untuk kita nanti di akhirat. Ya. Salah satu dalilnya atau banyak di sini disebutkan dalil mengenai manfaat anak yang soleh. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, ini sudah sering kita dengarkan, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min salasatin." Ya, apabila anak keturunan Adam wafat, ya, meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali 3 hal. Ya. Apa saja itu? Yang pertama, illa min shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah, tidak akan terputus. Ya. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang lain, akhirnya orang lain mengamalkannya, ini tidak akan terputus amalannya. Ya, jadi beruntung orang yang selalu mengajarkan manusia dan orang-orang itu mengamalkan apa yang diajarkan, ya. Ini akan terus mengalir pahalanya. Yang ketiga, awaladin soleh yad'u lahu, atau anak yang soleh yang selalu berdoa untuknya. Ini 3 hal yang akan bermanfaat untuk kita. Ya, tidak akan terputus, ya, pahalanya. Yang pertama apa tadi? Sedekah jariyah. Naam, sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita memiliki ilmu, berusaha kita untuk mengajarkan ilmu tersebut minimal kepada anak-anak kita, ya, agar nanti ketika anak kita mengamalkannya, kita mendapatkan pahalanya, ya, atau saudara-saudara kita ajarkan, ya. Kemudian yang terakhir, anak yang soleh yang selalu berdoa untuknya, ya. Jadi kalau anak yang soleh itu tidak akan lupa untuk mendoakan kedua orang tuanya, ya. Bahkan amalan anak yang soleh itu sangat bermanfaat untuk kedua orang tuanya, ya. Nabi juga bersabda, ya. Hadis ini lebih jelas daripada yang pertama. Nabi mengatakan, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannati." Ya, sesungguhnya seseorang akan diangkat derajatnya di surga nanti. Ya. Maka sahabat bertanya, atau orang tersebut nanti di dalam kubur akan bertanya, "Anna lihadza?" Dari mana pahala ini? Balasan ini yang aku dapatkan sekarang. Maka Nabi SAW bersabda, "Bistighfari waladika laka." Ya, dari sebab istighfar anakmu untukmu. Ya, bistighfari waladika laka. Ya, dari sebab istighfarnya anakmu untukmu. Ini akan sangat bermanfaat, ya, bagi orang tua, ya, istighfarnya anak kita.
Karena anak yang soleh itu sekali lagi tidak akan lupa ya untuk mendoakan kedua orang tuanya ya. Tidak akan lupa untuk mendoakan kedua orang tuanya ya. Disebutkan juga di dalam hadis yang lain, di sini ada 7 hal yang terus mengalir ya. Pahala yang terus mengalir ada 7 ya. Minimal kita satu lah, minimal 1 tidak masalah ya. Atau kalau bisa 2 atau bahkan kalau bisa semuanya ya. Nabi SAW bersabda, sab'un yajri lil abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabrihi. Ada 7 hal yang pahalanya senantiasa mengalir kepada seorang hamba setelah wafatnya, meskipun ia sudah di dalam kuburannya. Ya, kita lagi dikubur, tapi pahala terus mengalir setelah wafat kita. Yang pertama apa? Man 'allama ilman. Ya, itu orang yang mengajarkan ilmu terus mengalir tuh. Ya, pahalanya. Yang kedua, aukara nahran. Orang yang mengalirkan sungai. Ya, orang yang mengalirkan sungai. Yang ketiga, au hafara bi'ran. Orang yang menggali sumur, ya, yang sumur itu dimanfaatkan oleh orang lain. Ya. Yang ketiga, au gharasa nakhlan. Yang keempat, au gharasa nakhlan. Artinya menanam pohon kurma. Ya. Kemudian yang kelima, au bana masjidan. Orang yang membangun masjid. Kemudian masjid itu dipakai sholat, terus mengalir tuh. Ya. Yang keenam, au warrasa mushafan. Dia mewariskan mushaf, mewakafkan mushaf, ya. Ini pun akan terus mengalir pahalanya. Yang terakhir, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, atau dia meninggalkan anak yang soleh yang terus berdoa, beristighfar untuk kedua orang tuanya. Ini 7 hal yang pahalanya akan terus mengalir. Ya, 7 hal yang pahalanya akan terus mengalir. Ya, minimal kita punya 1 atau 2, ya, atau 3. Itu kalau bisa semuanya kita miliki ini, gitu ya. Yang pertama tadi apa? Mengajarkan ilmu. Ya, tidak mesti menjadi ustaz. Kita ajarkan kepada anak-anak kita ajarkan kepada keponakan atau yang lainnya. Kemudian dia mengamalkan ilmu tersebut, kita akan mendapat pahalanya. Ya. Kemudian yang kedua apa? Mengalirkan sungai. Ya, ini pun bermanfaat. Ya. Yang ketiga, dia menggali sumur. Ya. Yang keempat, menanam pohon kurma. Ya. Dan kelima, membangun masjid. Ya. Yang keempat, dia mewakafkan mushaf, ya. Dia beli mushaf, kemudian dia berikan kepada orang lain yang kira-kiranya memang dia rajin untuk membaca Al-Qur'an, untuk menghafal Al-Qur'anul Karim. Dan yang terakhir, anak yang soleh yang selalu beristighfar untuk kedua orang tuanya. Ya, bahkan anak yang soleh ini meskipun dia tidak beristighfar, dia tidak memohon ampun untuk kedua orang tuanya, ya, dia hanya misalkan rajin ibadah, tetap ibadahnya tersebut akan terus mengalir, ya, untuk kedua orang tuanya. Ya, kalau memang orang tuanya yang mengajarkan ketaatan tersebut, gitu ya, yang mengajarkan ketaatan tersebut. Dan kita wajib untuk mengajarkan atau mendidik anak kita di atas kebenaran, ya. Kita wajib mendidik anak-anak kita di atas kebenaran, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Tahrim ayat yang ke-6, ya. Bunyinya apa? At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum
wa ahlikum nara. Artinya wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan anak kalian dari api neraka. Ya. Kita suruh menjaga diri kita dan anak kita dari api neraka. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, yang dimaksud dengan ku anfusakum wa ahlikum nara adalah alimuhum al khaira wa adibuhum. Ajarkan mereka kebaikan dan ajarkan mereka adab, gitu. Ya, ini kata Ali bin Abi Thalib. Ajarkan mereka kebaikan dan ajarkan mereka adab. Ya, ilmu al-khaira di sini artinya ilmu, dan yang paling utama yaitu tentang tauhid. Ya, bagaimana kita beribadah dengan benar. Ya, kemudian ajarkan juga adab, ya, etika, akhlak, ya, baik itu adab kepada Allah Ta'ala, adab kepada Rasul, adab kepada orang tua, dan adab kepada saudara, teman, dan semuanya kita ajarkan, gitu ya. Ini di antara tafsiran ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya, kata Allah, wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya, kita jaga semuanya, diri kita dan anak keturunan kita dari api neraka. Ya. Kemudian Allah juga mengatakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu, anak-anakmu untuk salat. Ya, wastabir 'alaiha artinya sabar dalam mengerjakannya. Ya, sabar dalam mengajarkannya juga. Ya. La nas'aluka rizqa, kami tidak memintamu rizki. Nahnu naruzukuk, karena kamilah yang memberikan kalian rizki. Wal akibatu littaqwa, dan segala akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Ini Quran surat Thaha ayat 132. Ya, kita diperintahkan untuk menyuruh keluarga kita untuk mengajarkan salat dan sabar dalam mengajarkannya dan mengajarkannya. Ya, karena kita ini merupakan apa? Pemimpin, dan kita akan diminta pertanggungjawaban, ya, tentang tanggung jawab kita. Maka ditanyakan nanti tentang pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, setiap diri kalian adalah pemimpin. Jadi setiap kita semuanya pemimpin. Ya. Dan akan diminta pertanggungjawabannya nanti. Ya, pada hari kiamat. Ya. Dan perempuan pun pemimpin. Ya, kata Nabi, wal mar'atu ra'iyatun. Ya, seorang istri adalah pemimpin fi baiti zawjiha, di rumah suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan pasti akan ditanya. Ya. Pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita wajib untuk mendidik anak-anak kita di atas kebenaran. Ya. Kita wajib mendidik anak-anak kita di atas kebenaran. Kita suruh mereka untuk sholat, ya. Suruh. Umur 7 tahun kita diperintahkan untuk mengajarkan mereka, ya. Dan umur 10 tahun kita pukul mereka, artinya dengan pukulan yang mendidik, ya. Bukan pukulan yang menyakitkan, tapi pukulan yang mendidik, gitu. Ini Nabi SAW mengatakan, muru abna'akum bis-salati li sab'in sinin, ya, perintahkan anak-anak kalian untuk salat, ya, di umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha bi ashri sinin, dan pukul mereka ketika umur 10 tahun. Tidak mau salat, kita pukul, tapi dengan pukulan yang mendidik, ya, bukan pukulan yang menyakitkan anak kita, gitu, ya.
Akhwati fillah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui mukaddimah atau pendahuluan ini, tadi dijelaskan anak disebutkan ada 4 hal, ya, kemudian anak juga merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan ada 4 macam. Kemudian tadi telah saya jelaskan juga di antara manfaat anak yang soleh, ya, dan yang terakhir barusan bahwasanya kita wajib untuk mendidik anak-anak kita di atas kebenaran, ya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam ini, oleh syariat. Kemudian kita masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu langkah-langkah praktis di dalam mendidik anak. Ya, bagaimana cara kita mendidik anak kita? Ya. Langkah-langkah praktis di dalam mendidik anak. Ada beberapa poin sini. Beberapa poin inti. Di antaranya yang pertama, boleh ditulis. Yang pertama, memulai dari memperbaiki diri sendiri. Dimulai dari memperbaiki diri sendiri. Karena Allah tadi mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, ya, wa ahlikum nara. Ya. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, ya, jagalah diri kalian, ya, mulai dari diri kita sendiri. Ya. Baru nanti wa ahlikum, dan keluarga kalian. Nara, dari api neraka. Ya, kita mulai dari diri kita sendiri, ya. Karena baiknya bapak dan ibu adalah faktor utama yang mendukung keberhasilan pendidikan anak. Ya. Karena orang tua adalah qudwah atau panutan. Ya. Dan anak memiliki kecenderungan untuk mengikuti orang tuanya. Ya. Biasanya anak laki-laki itu mengikuti ayahnya. Ya. Dan anak perempuan mengikuti ibunya biasanya. Ya. Dan ini telah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim di surat At-Tur ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu," dan orang-orang yang beriman, "wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin," yang diikuti oleh keturunan mereka dalam keimanan. Ya, kata Allah, "Alhaqna bihim dzurriyyatahum," kami pertemukan mereka dengan keturunan mereka. Ya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebaikan mereka. Gitu. Diikuti orang-orang yang beriman, diikuti keimanannya oleh keturunan mereka. Ya. Anak itu cenderung mengikuti orang tuanya. Maka yang pertama, langkah yang pertama adalah kita memperbaiki diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak memperbaiki diri kita sendiri, sulit, ya, untuk mendidik anak kita menjadi yang soleh. Contoh, kalau orang tua nyuruh anaknya sholat, tapi dia sendiri tidak sholat, sulit, ya. Dan bahkan ini akan menjadi bumerang bagi orang tua tersebut. Ya. Kata ulama, ya, kita mendidik anak dengan contoh itu lebih baik daripada dengan perkataan. Nah, mendidik anak dengan contoh, ya, perbuatan kita ini lebih baik daripada dengan perkataan. Ya. Jadi harus kita mulai dari diri kita sendiri. Ya. Kalau kita ingin punya anak yang soleh atau solehah, kita jadikan diri kita sebagai orang yang soleh dulu. Gitu.
insyaallah nanti akan diberikan keturunan yang soleh oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, di antara langkah mendidik anak yaitu memilih pasangan yang baik, ya, memilih pasangan yang baik, ya. Akhwati fillah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah terbesar dari pernikahan adalah diperolehnya anak-anak yang soleh, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menjadi perbendaharaan bagi kedua orang tua mereka nanti, ya. Ini di antara perintah agama dalam mendidik anak, ya. Saya sebutkan untuk laki-laki dulu, ya, untuk para bapak dulu bisa. Nabi SAW bersabda, "Tazawwajul wadudal walud, fa inni mukatsirun bikumul umam." Kata Nabi, menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan wanita subur, karena aku akan bangga dengan banyaknya umat nanti pada hari kiamat di hadapan nabi-nabi, ya. Kemudian Nabi juga menjelaskan timbangan bagi manusia di dalam menikah, ya, contohnya bagi laki-laki dan bagi para bapak, ya. Nabi mengatakan tunkahul mar'atu li arba'in, ya. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama, lima liha, karena hartanya, wali hasabiha, karena hasabnya, nasabnya, wajamaliha, kecantikannya, walidiniha, dan karena agamanya. Ya, kata Nabi, fadfar bidzatiddin taribat yadak. Ya, pilihlah wanita yang baik agamanya, niscaya kalian akan beruntung, gitu. Ya, kau akan beruntung. Ya, Nabi juga mengatakan memuji wanita yang salihah, yang baik agamanya. Nabi SAW bersabda, "Ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u al-mar'atus salihah." Maukah aku beritahukan simpanan paling baik yang disimpan oleh seseorang? Nabi mengatakan yaitu al-mar'atus salihah, wanita yang salihah, istri atau anak yang salihah, ya. Jadi kita harus memilih pasangan ini yang pertama kali ada baik agamanya, ya, baik agamanya, itu. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dikisahkan ada seorang pria datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, pria ini mengeluhkan anaknya yang berbuat durhaka. Ya. Jadi ada seorang pria mengeluh kepada Umar bin Khattab tentang anaknya yang durhaka. Kemudian anak ini didatangkan kepada Umar, ya. Dan Umar memperingatkan dirinya dari perbuatan durhaka. Ya. Kemudian anak ini berkata kepada Umar radhiyallahu an, "Alaysa lil waladi haqqun ala abihi?" Kata anak ini, bukankah anak itu memiliki hak yang harus dipenuhi oleh bapaknya? Umar menjawab, iya. Ya. Anak tersebut mengatakan lagi, apa itu? Maka Umar mengatakan, an yantaqiya ummahu wa yuhsina ismahu wa yu'allimahu al-Qur'an. Dia harus pilih ibunya dulu. Ya. Yang kedua, dia harus memperbagus namanya. Yang ketiga, dia harus mengajarkannya Al-Qur'anul Karim. Ya. Al-Qur'anul Karim. Kemudian anak tersebut mengatakan kepada Umar radhiyallahu an, kata anak tersebut, fa inna abi lam yaf'al fi dzalika syai'an. Ya, sesungguhnya ayahku tidak satu pun melakukan hal tersebut. Ya. Amma ummi fa innaha zanjiyah kanat limajusi. Adapun ibuku
adalah seorang dulunya mantan budak, ya, bagi orang Majusi. Ya. Wa qad sammani Ju'al, dan dia telah memberikan nama kepadaku dengan nama Ju'al. Walam yu'allimni minal kitabi harfan wahidan, dan dia tidak mengajarkanku Al-Qur'anul Karim meskipun satu huruf. Ya. Kemudian Umar menoleh kepada pria tersebut yang mengeluh tadi, lalu Umar mengatakan, ajita ilayya tashku uqaqa benika, ya, apakah engkau datang kepadaku untuk mengeluh perbuatan durhaka anakmu kepadamu, ya, wa qad aqaqtahu qabla an yu'aqqaq, ya, karena sesungguhnya engkau telah berbuat durhaka kepadanya sebelum engkau didurhakainya, ya. Jadi intinya kita harus memilih pasangan yang baik dulu, ya, pasangan yang baik, ya. Ini bagi laki-laki. Kemudian bagi perempuan juga demikian, ya, dia harus memilih pasangan yang baik. Kata Nabi SAW, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Ya, apabila datang laki-laki yang kalian ridha terhadap agamanya dan akhlaknya, maka nikahilah, ya. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Kalau kalian tidak berbuat demikian, maka akan terjadi fitnah fil ardi, ujian yang besar di muka bumi, wa fasadun 'arid, dan kerusakan yang sangat luar biasa nantinya, gitu. Ini ancaman dari Rasulullah SAW. Kalau kita menolak lamaran laki-laki yang saleh, yang baik agamanya, baik akhlaknya, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi dan ujian, ya, malapetaka akan terjadi, gitu. Ini menunjukkan bahwasanya yang pertama kali harus kita perhatikan yaitu agamanya, ya, bukan materinya, ya, bukan materinya, bukan fisiknya, bukan keturunannya, tapi agamanya yang harus kita perhatikan pertama kali, ya. Kita pilih pasangan yang baik agar kita memiliki keturunan yang baik pula, gitu. Paham ini? Paham. Kemudian yang ketiga, di antara langkah mendidik anak yang ketiga, menyebut nama Allah sebelum berhubungan, ya, menyebut nama Allah sebelum berhubungan suami istri, ya. Di antara faktor yang mendukung berhasilnya mencetak anak yang soleh atau solehah yaitu menyebut nama Allah sebelum berhubungan suami istri, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana faqudya bainahuma waladun lam yadurruhu." Ya, ini perhatikan. Apabila seseorang dari kalian akan mendatangi atau berhubungan badan suami istri, kemudian dia membaca bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Kata Nabi, faqudiya bainahuma walad. Setelahnya Allah Ta'ala menghendaki anak, ya, sudah berhubungan tersebut, kata Nabi, lam yadurruhu, maka anak ini tidak akan, syaitan tidak mampu mengganggu anak tersebut, tidak akan membahayakan anak tersebut, ya. Ditafsirkan oleh para ulama, ya. Yang pertama, syaitan tidak mampu menguasai dirinya lantaran keberkahan pada ucapan bismillah, gitu, ya. Yang kedua, syaitan tidak mampu merasukinya, tidak mampu mengganggunya.
Yang ketiga, di antara tafsiran hadis ini, syaitan tidak mampu mencederai badannya. Ya. Dan yang ketiga ini kata Daqiqil Aid, syaitan juga tidak mampu mempengaruhi agamanya. Ya. Kata Nabi tadi apa? Lam yadurruhu, syaitan tidak mampu mencelakakannya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi anak yang dianugerahkan oleh Allah setelah kita berhubungan badan dan kita membaca bismillah tadi, ya, zikir sebelum berhubungan, Allah Ta'ala akan melindungi anak tersebut dari godaan syaitan. Sehingga mudah bagi orang tua untuk mendidik anak tersebut, gitu. Ya, karena dilindungi dari godaan syaitan, gitu. Kalau orang tua lupa membaca doa, kemudian anaknya mudah untuk diganggu oleh syaitan, akan sulit baginya ketika dia mendidik anak. Ya. Mungkin saja sekarang anaknya sulit untuk dirubah karena ini. Dulunya dia lupa untuk membaca doa atau belum tahu doanya dulu. Ya. Mungkin saja. Ya, jadi mungkin saja syaitan mudah untuk mengganggu anak tersebut. Ya, tapi kalau kita membaca bismillah sebelum berhubungan dan anak tersebut dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka mudah bagi kita untuk mendidik anak kita, ya. Sebagaimana tadi disebutkan oleh para ulama mengenai tafsiran hadis ini, ya, tafsiran hadis ini. Ini di antara langkah-langkah di dalam mendidik anak. Ada yang sebelum kelahiran anak, ada yang setelahnya, gitu ya. Ada yang setelahnya juga. Paham ini? Yang ketiga? Naam. Kemudian yang keempat, memberi nama yang baik. Memberi nama yang baik. Di antara hak anak yang wajib ditunaikan oleh orang tuanya adalah memberi nama yang baik. Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum." Ya, sesungguhnya kalian pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama-nama ayah kalian, maka perbaguslah nama-nama kalian. Ya, ini diperintahkan untuk memperbagus nama kita. Ya, Aisyah juga mengatakan karena Nabi SAW kana yughayyirul ismal qabih. Ya, bahwasanya Nabi SAW dahulu sering merubah nama yang buruk. Ya, ada sahabatnya yang namanya buruk dirubah oleh Nabi. Itu sering sekali. Ya. Nabi pernah merubah nama Abu Bakar bin Abdul Ka'bah menjadi Abdullah. Ya. Abdurrahman bin Auf dulunya namanya Abdul Ka'bah, akhirnya diganti menjadi Abdurrahman. Ya. Kemudian juga Asiyah, ya, ini diganti dengan Jamilah oleh Nabi SAW. Ya. Jadi nama yang buruk itu dirubah oleh Nabi SAW. Ya. Nabi juga mengatakan, "Inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman." Ya. Sesungguhnya nama terbaik bagi kalian adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Abdullah dan Abdurrahman. Karena nama itu kata ulama merupakan doa. Ya, nama itu kata ulama merupakan doa. Ya. Jadi kalau kita ingin memiliki anak yang soleh, ada solehah, namanya harus baik, harus bagus. Ya. Namanya harus baik yang bermakna, gitu. Kalau kita ingin memiliki anak yang dia taat kepada Allah, hamba Allah Ta'ala, beri nama Abdullah, gitu. Ya.
Kita ingin anak kita menjadi penyayang misalkan, ya. Abdurrahman namanya. Ya. Ini doa. Nama itu adalah doa dari orang tuanya. Ya, ini diantara langkah kita untuk mencetak generasi atau keturunan yang baik. Ya. Nabi mengatakan tasammau bi asma'il anbiya, ya. Namailah sebagaimana nama para nabi. Ya. Wa ahabul asma ila Allah Abdullah wa Abdurrahman. Ya. Nama yang paling dicintai ada Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Wa asdaquha Harith wa Hammam. Nama yang paling tulus adalah Harith dan Hammam. Wa akbahuha Harbun wa Murrah. Nama yang paling buruk yaitu Harab dan Murrah. Ya, tidak memiliki makna. Ya, sekali lagi kalau kita ingin memiliki anak yang soleh, berikan dia nama yang bagus. Ya, jangan asal-asalan. Ya, jangan asal-asalan. Ya. Harus yang Islami, harus yang bermakna. Ya. Dan wajib kita ketahui bahwasannya nama itu yang sunnah hanya satu saja, jangan panjang-panjang. Ya, wajib kita ketahui nama itu yang sunnah hanya satu saja, jangan panjang-panjang. Ya, kalau Muhammad ya Muhammad saja, gitu. Ya. Kalau Ibrahim ya Ibrahim saja, gitu. Itu yang sunnah. Sebagaimana para nabi mereka pun demikian namanya, satu. Tapi mereka pakai bin biasanya. Para ulama pun demikian pakai bin, ya. Muhammad bin siapa gitu, bin Soleh. Kemudian juga laqabnya apa, gitu kan. Jangan sampai panjang gitu namanya. Itu tidak sesuai dengan sunnah, ya. Jangan sampai kalau kita lihat terkadang di absen kalau kita ngajar ada anak namanya Muhammad Soleh Ibrahim, ya. Dia 3 nabi diborong, ya. Itu tidak sunnah, ya. Tapi yang sunnah itu satu saja, yang sesuai dengan yang disunnahkan, gitu. Sebagaimana para nabi, para sahabat, mereka pun namanya satu, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, gitu. Abu Bakar As-Siddiq itu namanya bukan Abu Bakar, Kuhafah, gitu kan. Ya. Dan seterusnya. Ya, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kan. Ibrahim, terus Ismail, Saleh, Hud, Nuh, gitu kan. Tidak panjang-panjang, ya. Ini yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu. Pakai, kalau mau panjang pakai nama orang tua, gitu. Pakai nama orang tua. Nah, sampai di sini paham? Nah, kemudian yang kelima, di antara langkah mendidik anak yang soleh yaitu akikah. Ya, akikah pun memberikan pengaruh terhadap kesolehan anak. Ya, akikah ini berpengaruh terhadap kesolehan anak. Ya. Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya akikah ini hukumnya apa? Akikah hukumnya sunnah. Bahkan sebagian ulama berpendapat hukumnya wajib. Ya, sebagian ulama berpendapat hukumnya wajib. Dan caranya 2 ekor untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan, dan dilakukan pada hari ke-7, ke-14, 21 atau hari apa saja setelahnya kalau memang di hari-hari tadi belum memiliki rezeki untuk mengakikahi anaknya, ya. Nabi mengatakan
Di dalam hadis mengenai akikah, kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi. Kata Nabi, setiap anak tergadai dengan akikahnya. Tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma. Dia memotong kambing akikah di hari ke-7, kemudian dipotong rambutnya dan diberikan nama. Gitu. Ya, para ulama mereka menafsirkan atau pendapat mereka tentang makna tergadaikan dengan akikahnya apa? Ya, tergadaikan dengan akikahnya. Imam Ahmad bin Hanbal berkata maknanya adalah anak yang wafat saat masih kecil dan belum diakikahi, maka ia tidak dapat memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya. Ya. Kemudian juga dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, akikah itu pelepas dan pembebas bagi anak dari belenggu dan jeruji syaitan. Gitu. Akikah sebagai pelepas dari gangguan syaitan. Ya. Tadi saya sebutkan kalau anak itu bebas dari gangguan syaitan, maka mudah bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Ya, dia melepaskan gadaiannya gitu untuk dengan akikah tersebut. Ya, dia melepaskan gadaiannya, dan ini sangat berpengaruh sekali terhadap kesolehan anak kita kalau kita berusaha untuk mengakikahinya gitu. Kemudian yang keenam berdoa. Ya, ini yang keenam berdoa. Tadi doanya telah saya sebutkan di awal-awal. Di antaranya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya. Jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim juga berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Zakaria juga berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Atau Rabbi habli minas salihin. Ya. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya. Ini pun doa yang diajarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, kemudian juga tentang istrinya Imran, yaitu ibunya Maryam, yang beliau berdoa kepada Allah Ta'ala ketika mengandung Maryam. Ya, ibunya Maryam berdoa kepada Allah Ta'ala, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dia berlindung kepada Allah, ya, agar melindungi Maryam dan anak keturunannya yaitu Nabi Isa alaihissalam dari godaan syaitanir rajim, ya, syaitan yang terkutuk. Ya, jadi akhwati fillah, ibu-ibu, ya, hendaknya kita selalu berdoa. Kalau ingin memiliki anak yang soleh, kita doa yang baik-baik. Ya, jangan sampai, kan kebanyakan ibu-ibu nih ya, kalau lagi marah terkadang mendoakan anaknya dengan doa yang buruk. Tidak boleh ini. Ya, tidak boleh kita mendoakan anak kita dengan keburukan. Tidak boleh. Ya, dikhawatirkan nanti doa kita dikabulkan, akhirnya keburukan menimpanya dan kita nanti yang menyesal gitu ya. Tidak boleh kita mendoakan keburukan bagi anak-anak kita. Nah. Dan yang ketujuh, ya, saya singkat saja. Yang ketujuh, mengajarkan kalimat tauhid kepada anak-anak. Ya, ini yang terpenting ya. Kalimat tauhid kita ajarkan. Ini yang terpenting. Karena kalau anak itu sudah tahu tentang tauhid, maka
mudah bagi kita untuk melakukan, mudah bagi dia untuk melakukan apa saja yang kita perintahkan. Ya, biasanya. Ya. Contohnya kita harus mengenalkan dia tentang Allah Ta'ala. Bagaimana caranya dia cinta kepada Allah, kita kenalkan, kita ajarkan. Kalau dia sudah cinta kepada Allah, nanti kita suruh ini, suruh itu, pasti dia mau. Ya. Cinta terhadap Al-Quranul Karim, demikian pula. Nanti ketika kita suruh dia untuk baca Al-Quran, pasti langsung mau. Ya. Ini yang terutama ini, tauhid dulu. Ya. Sebagaimana para sahabat dahulu, yang pertama kali Nabi ajarkan adalah tauhid. Sehingga ketika turun perintah, turun larangan, mereka langsung mengerjakannya. Ya. Ini tauhid dulu. Nah, ya, kita ajarkan tauhid kepada anak-anak kita. Ya. Yang kedelapan, berlemah lembut dan bercanda dengan anak. Ya. Jangan kasar ya kepada anak ya. Berlemah lembut dan bercanda dengan anak. Ya. Karena lemah lembut itu akan mendekatkan kita dengan anak. Ya, berlemah lembut dan bercanda dengan anak. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa ini yang berikutnya? Yang ke-9, ini yang terakhir ya. Yang terakhir, melindungi rumah dengan bacaan Al-Quran, zikir dan sholat di dalamnya. Ya, melindungi rumah dengan bacaan Al-Quran, zikir dan sholat di dalamnya. Ya, karena kalau rumah kita sering dibacakan Al-Quran, syaitan akan pergi dari rumah kita. Kita sering zikir di rumah, sering sholat di rumah, syaitan akan pergi. Sehingga mudah bagi kita untuk mendidik anak-anak kita. Itu. Ya, melindungi rumah dengan bacaan Al-Quran, zikir dan sholat di dalamnya. Ya, zikir. Kita lindungi rumah kita dari syaitan-syaitan. Ya, dengan membaca Al-Quranul Karim, memperbanyak zikir dan sholat. Ya. Karena kalau rumah kita sudah tidak ada syaitannya, maka mudah bagi kita untuk mendidik anak-anak kita. Ya, berbeda kalau rumah kita memang banyak syaitannya. Ya, sulit sekali untuk kita merubah ya anak-anak kita. Gitu. Mungkin saja kalau anak kita sulit untuk diatur, mungkin saja karena kita kurang baca Al-Quran, syaitannya banyak di rumah. Ya, yang menggoda kita semua yang ada di rumah gitu. Ya, kita baca Al-Quranul Karim setiap hari. Ya, kemudian kita zikir kepada Allah Ta'ala, baik zikir ba'da sholat, zikir pagi dan petang, dan zikir-zikir lainnya. Ya, dan kita mengajarkan sholat 5 waktu di rumah kita. Insya Allah syaitan akan pergi ya dari rumah kita. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik anak-anak kita. Ya, sehingga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.